Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sebanyak-banyaknya. Rasa syukur kita ungkapkan seikhlas-ikhlasnya, setinggi-tingginya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Khususnya nikmat iman, nikmat yang paling krusial yang kita rasakan hari ini, nikmat masih bisa beriman, nikmat masih bisa beribadah, nikmat masih bisa mengagungkan Allah, nikmat masih bisa berada dalam majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang tidak terkira, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, itu adalah hal yang paling kita syukuri. Ya, syukuri juga nikmat kesehatan. Hari ini rasanya kita jadi sangat memahami mahalnya nikmat kesehatan. Ketika hari ini kita masih bisa bernafas dengan baik tanpa bantuan oksigen, tanpa bantuan ventilator, masih bisa sehat, masih bisa datang ke majelis ilmu, itu juga sebuah kenikmatan yang sangat besar yang kalau diuangkan mungkin akan bisa bermiliar-miliar, tapi hari ini kita bisa mendapatkannya gratis. Maka rasa syukur itu dibuktikan dengan amal-amal kebaikan. Rasa syukur dibuktikan dengan amal-amal ibadah. Semoga kita sudah mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hari ini kita berkumpul, insya Allah kita akan bahas tentang menjadi sebaik perhiasan dunia. Itu adalah ikhtiar kita untuk nantinya pantas Allah bersamakan dengan Rasulullah, dengan para sahabiyah Rasul ya, bersama Siti Khadijah, bersama Aisyah, bersama Ummu Sulaim, dan wanita-wanita penghuni surga yang jauh-jauh lebih mulia berkali lipat daripada bidadari surga. Amin. Kita pengen bisa jadi seperti mereka. Oke teman-teman, insya Allah aku mulai izin untuk share screen. Ya, menjadi sebaik perhiasan dunia. Kita hari ini pengen bisa menjadi sebaik-baiknya muslimah. Gimana sih caranya biar kita bisa menjadi perempuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Kita menjadi perempuan yang dicintai sama Allah dan Rasul. Sebenarnya itu aja kan goals kehidupan kita tuh, gimana caranya biar Allah tuh ridho, biar Allah cinta. Karena kalau Allah cinta udah selesai ya, udah selesai. Kalau golden ticket ke surganya udah dapet nih di tangan. Nah itu insya Allah goals kita banget lah ya. Kebahagiaan negeri akhirat insya Allah terjamin. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya nggak. Hari ini kita masih jauh sekali dari sebaik perhiasan dunia. Masih jauh banget dari kondisi ideal sebagai seorang muslimah. Jadi kita belajar sama-sama insya Allah hari ini cara menjadi sebaik perhiasan dunia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita ngomongin masalah dulu ya. Masalah muslimah kini itu apa sih? Masalah yang kita hadapi saat ini sehingga rasanya kita sulit sekali untuk menjadi muslimah yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Muslimah yang sudah dicontohkan sama para sahabiah Rasulullah. Ini harus kita sadari ya. Karena ketika kita nggak sadar masalahnya apa, jangan-jangan kitalah masalah itu. Makanya kita harus tahu nih masalah yang terjadi dan tantangan kita sebagai muslimah hari ini. Pertama, propaganda. Karena kita nih, apalagi teman-teman sepertinya banyak generasi Z, pasti paparan medianya sangat kencang. Nah, jangankan generasi Z, generasi M juga medianya luar biasa sangat mendominasi hidup kita. Dan propaganda adalah salah satu hal yang akhirnya membuat muslimah itu seakan-akan tergerus identitasnya. Karena akhirnya dia jadi nggak punya patokan lagi. Gimana sih cara menjadi perempuan yang benar? Cara menjadi perempuan yang Allah cintai. Kenapa? Karena yang kita tonton sehari-hari ya, referensi yang kita tonton, yang kita dengar, yang jadi perbincangan kita sehari-hari itu adalah contoh perempuan yang tidak disampaikan di Al-Quran. Sedangkan hubungan kita sama Al-Quran makin jauh karena media. Kebayang misalnya, kita ingat dulu, kayaknya dulu waktu SD ya, masih ikut TPA, ngaji sama teman-teman, dan seterusnya. Masih ada waktu kita khusus bersama Al-Quran. Tapi mungkin kalau sekarang kita ngerasa semakin sibuk, apalagi semakin besar, tugasnya semakin banyak, tanggung jawabnya semakin besar. Banyak yang akhirnya
lalai sama Al-Quran. Dia tidak mempelajari Al-Quran. Sedangkan paparan medianya kencang terus tuh. Gitu. Nah, media ini yang akhirnya banyak membentuk muslimah seakan-akan tercerabut dari Al-Quran, dari bagaimana dia seharusnya menjadi muslimah. Kalau kita lihat misalnya di gambar satu ya, ada salah satu contoh cover magazine-nya Bazar yang menunjukkan yang sedikit banyak akhirnya membentuk persepsi dunia bahwa yang namanya perempuan yang sukses, perempuan yang cantik, perempuan yang goals jadi impian banyak banget orang adalah yang seperti itu. Gitu, yang kulitnya putih, yang rambutnya panjang, berkilau, badannya kurus, dan seterusnya ya. Kemudian persepsi kita tentang pahlawan perempuan itu juga banyak diubah dari media. Berapa banyak anak-anak yang hari ini lebih kenal Wonder Woman daripada Ummu Imarah, daripada Ummu Sulaim, daripada Siti Khadijah, Aisyah, dan sahabiah Rasulullah yang harusnya menjadi teladan kita semua. Berapa banyak yang lebih kenal pahlawan-pahlawan fiktif buatannya industri film dari A sampai Z, apal banget serial-serialnya dan seterusnya. Tapi sedangkan ketika ditanya, udah belum mempelajari sirah nabawiyah, udah belum mempelajari biografinya para sahabat dan sahabiah Rasulullah. Gitu. Dan jawabannya kebanyakan belum, nggak tahu gitu, bahkan nggak ada niatan ke sana. Hal seperti itu terjadi hari ini. Atau dari advertising itu banyak banget advertising itu banyak banget mengeksploitasi perempuan, mengeksploitasi tubuh perempuan. Segala macam hal-hal gitu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama perempuan, tapi yang dijual, yang menjadi modelnya adalah perempuan. Itu juga yang akhirnya membentuk persepsi kita bahwa yang perempuan yang menjadi sebaik-baik perempuan yang menjadi perhiasan dunia adalah perempuan-perempuan yang glowing, yang cantik, yang seperti itulah yang ditunjukkan. Atau misalnya ada program Miss Universe, ada program Miss World yang seperti itu. Padahal itu jelas-jelas mengumbar tubuh atau kecantikan dari perempuan. Walaupun misalnya mereka punya tagline-nya brain, behavior, sama beauty, tapi tetap aja pasti yang masuk ke sana yang ditonjolkan adalah beauty-nya. Gitu, kayak kita nggak pernah ngelihat Miss Universe yang misalnya tubuhnya itu nggak sesuai dengan standar kecantikan dunia yang hari ini dibentuk sama media, ya nggak? Pasti kayak gitu semua bentukan. Itu yang terjadi. Sehingga banyak yang akhirnya muslimah yang buat sekedar menutup aurat, buat sekedar pakai baju yang syar'i, susah banget ya, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguatkan hatinya. Karena tadi terpaan media. Sedangkan dulu kalau sahabiah Rasulullah ketika turun perintah untuk menutup aurat, itu benda apapun, taplak meja atau hordeng langsung dirobek, langsung dijadiin alat untuk menutup kepala. Jadi beda banget nih perbedaan kita perempuan-perempuan hari ini dengan sahabiah dahulu. Ini salah satu pembahasannya. Teman-teman kalau pengen nonton jelasnya bisa nonton di YouTube The Dangerous Ways at Sea Woman. Yang ngomong adalah Jane Kilburn. Dia udah lama banget speak up tentang ini dan dia speak up-nya lumayan keras. Udah ke berbagai penjuru dunia untuk menyampaikan bahwa hari ini perempuan itu menghadapi musuh yang sangat besar dari advertising. Karena banyak banget masalah-masalah yang dihadapi sama perempuan karena advertising ini. Karena film yang tadi sangat mengumbar tubuh wanita dan membuat banyak perempuan terobsesi buat menjadi cantik. Gitu, terobsesi buat menjadi putih. Gitu, padahal mah ya kulit manusia macam-macam warnanya, semuanya bisa cantik, semuanya bisa cantik sesuai dengan kulit aslinya masing-masing, nggak semuanya harus menjadi putih. Tapi berapa banyak hari ini perempuan yang terobsesi jadi putih, berapa banyak yang terobsesi rambutnya misalnya jadi lurus, atau terobsesi punya tubuh yang bagus gitu ya, sampai akhirnya kena
mental disorder, dan seterusnya. Banyak banget penyakit-penyakit, kalau beliau menyebutkannya beauty sickness, penyakit karena perempuan terobsesi menjadi cantik. Gitu. Padahal kalau kata Jane ini, Mbak Jane ini yang namanya cantik seperti yang di media itu tuh nggak mungkin, karena yang di media itu tuh pakai lighting, yang di cover majalah diedit pakai Photoshop dan seterusnya gitu. Itu hal yang tidak terjadi di dunia nyata gitu. Dan Mbak Jane ini anyway dia adalah seorang feminis, jadi seorang feminis pun dia menentang penggunaan tubuh-tubuh perempuan untuk hal-hal yang seperti ini, dan ini jadi salah satu masalah kita gitu. Kemudian ini juga media-media yang menunjukkan wajah Islam itu jadi sesuatu hal yang menakutkan. Kalau teman-teman baca bukunya Shelina John Muhammad yang Gen M, dia meneliti tentang gimana sih menurut orang-orang di Inggris ketika melihat sosok muslimah yang pakai kerudung, dan hasil penelitiannya adalah kesannya sebagai seorang yang terbelakang, gak berkembang, kemudian tertekan. Pokoknya hal-hal yang gak bagus. Pokoknya kayak sedih banget perempuan yang pakai muslimah yang pakai kerudung, dan seperti itulah hasil bentukan media. Gitu. Waktu itu aku juga pernah nonton YouTube-nya Daniel Mananta. Kata dia, kalau gue nih ngelihat Islam dari dulu, ketika ngelihat di film-film Hollywood, itu serem banget mukanya Islam gitu. Allahu Akbar tuh kayaknya jadi sebuah kalimat untuk membunuh radikalis, ekstremis, dan seterusnya. Itu yang ditangkap sama orang ketika yang dilihat, yang dijadikan referensinya terhadap Islam adalah media. Dan banyak juga yang akhirnya hari ini terpengaruh. Berapa banyak hari ini ibu-ibu yang mengatakan kepada anak-anaknya, kamu nggak usah ngaji-ngaji deh, nggak usah pakai kerudung-kerudung panjang kayak gitu, nanti aliran sesat, nanti akhirnya jadi teroris. Hal-hal yang kayak gitu tuh banyak banget muslimah-muslimah yang cerita ketika dia berhijrah, tantangannya justru dari keluarganya. Kenapa? Karena media. Beberapa bulan lalu ya, kita ngelihat ada kejadian seorang muslimah, bukan seorang muslimah ya, seorang yang dibentuk seakan-akan seperti muslimah, kerudungnya panjang, bajunya panjang, kemudian bawa tembakan dan bawa bom masuk ke markasnya polisi dan dikatakan sebagai teroris. Itu salah satu upaya bagaimana membentuk wajah Islam akhirnya jadi sesuatu hal yang menyeramkan gitu, sesuatu hal yang menakutkan. Akhirnya orang mikir-mikir kalau pengen pakai kerudung yang panjang karena tadi terpaan di media gitu. Kemudian ini juga nih, ini aku bukan menyalahkan tentang K-pop, bukan menyalahkan industri hiburan manapun, tapi yang jadi masalah di sini adalah bagaimana hari ini para muslimah itu kehilangan teladannya, kehilangan identitasnya. Ketika melihat misalnya seperti berita yang disiarkan di BBC ini udah lama, 2015, bayangin udah lama banget, dan sampai sekarang masih relate dan masih terjadi. Judulnya K-pop Hacks Attract Criticism for Young Muslim Fans. Ini terjadinya di Malaysia, jadi banyak sekali yang mengkritik ketika ada para perempuan-perempuan yang pakai kerudung, dipeluk-peluk, dicium sama idola-idola artis-artis Koreanya. Gitu. Dan berapa banyak hari ini para muslimah yang kecanduan sama drama Korea atau menjadi fangirling dan seterusnya. Gitu. Yang menjadi masalah adalah tadi kehilangan teladan anak muda hari ini, kehilangan identitas bahwa yang seharusnya diidolakan adalah Rasulullah, bahwa yang seharusnya kita ikuti jalannya, yang harusnya kita teladani adalah Rasulullah, para sahabat dan para sahabiyah. Itu yang hilang hari ini dari para muslimah. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak mencari tahu, atau karena mungkin mereka tidak mencoba untuk belajar hal tersebut. Sedangkan entertain, itu derasnya luar biasa. Dan memang harus kita akui bahwa produksi entertain mereka itu luar biasa niat dan emang bagus. Gitu. Jadi wajar aja kalau hari ini yang namanya Korean Wave jadi sesuatu hal yang digilai sama anak-anak muda. Itu masalahnya adalah apakah kita cukup mampu untuk bertahan dari serangan hiburan tersebut dengan kedekatan kita sama Al-Quran. Ini yang jadi masalah. Lanjut.
masalah perempuan dan menutup aurat. Gambar itu adalah gambar salah satu cuplikan ya dulu bagaimana mereka memperlakukan perempuan di zaman Romawi. Ini zaman ketika Al-Quran belum turun, ketika aturan-aturan tentang muslimah belum turun. Muslimah dahulu dijadikan sebagai objek ya, kalau dilihat tuh, ditampilkan seorang wanita dengan baju yang minim, dengan riasan yang cantik, dengan riasan rambut yang cantik juga, kemudian dihadapkan sama puluhan laki-laki. Ya, apakah ini untuk dijual, apa untuk disewa, nggak ngerti lah ya. Intinya perempuan dahulu diperlakukan layaknya alat pemuas nafsu. Gitu. Dan ketika hari ini ternyata terjadi juga kalau kita lihat bagaimana realita media sosial hari ini. Di gambar yang kecil di bawahnya itu ya, gimana perempuan hari ini berlomba-lomba untuk menunjukkan wajah cantiknya, walaupun pakai filter gitu ya. Itu pun tetap menjadi kebanggaan mereka. Kita, bukan kita ya, perempuan-perempuan hari ini berlomba untuk menunjukkan bagaimana bentuk tubuhnya dan seterusnya. Ya, jadi sama aja ternyata, sama-sama menunjukkan kecantikannya di hadapan orang lain. Bahkan kalau dulu mungkin di hadapan puluhan sampai ratusan orang, kalau sekarang views-nya bisa jutaan yang lihat tubuh-tubuh perempuan ini. Itu, dan banyak di antaranya yang perempuan dan muslim. Ini juga jadi masalah kita. Dan yang ini terakhir ya, pemikiran. Masalah ideologi juga akhirnya menyerang muslimah hari ini. Ketika kita ada sebuah ide nih dari golongannya feminis yang mengatakan my body is mine. Nah, ini masalah banget. Dari tagline-nya aja udah salah, my body is mine. Karena tubuh kita adalah miliknya Allah. Semua yang dititipkan sama kita hari ini adalah miliknya Allah. Maka tugas kita adalah mempergunakan apa yang dititipkan Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu. Jadi nggak pernah ada ceritanya tubuh kita adalah milik kita sendiri. Ketika seperti itu, akhirnya tidak ada hukum yang bisa membatasi seseorang. Karena dia ngerasa nih tubuh gue punya gue dong, dan seterusnya. Gitu. Ini kita rasakan banget ketika di zaman pandemi ini, bahwa tubuh kita tuh bukan milik kita. Ketika seseorang bisa terkena corona, ketika orang-orang lagi pada sakit, akhirnya ya kita nggak bisa, bahkan kita nggak bisa mengendalikan nafas kita nggak bisa mengendalikan aliran darah kita. Ini mungkin jadi salah satu teguran bahwa tubuh kita tuh bukan milik kita. Anything can happen. Gitu. Ini orang-orang ya yang tadi punya sebuah ide my body is mine, akhirnya ada yang namanya konsep konsensual. Semua dilakukan atas dasar hawa nafsu. Kalau pengen melakukan seks dibolehkan ketika suka sama suka, maka terciptalah seks bebas. Ada seks edukasinya kok, seks edukasinya pakai kondom, pakai hal-hal yang tersebut biar nggak hamil. Tapi tidak ada seks edukasi yang mereka gaungkan yang didasarkan pada keimanan. Padahal keimananlah yang sebenarnya hal terpenting dari sex education. Ya itulah ya, nanti itu pembahasan sendiri. Ini salah satu dampaknya. Ada video yang menceritakan bagaimana seorang surrogate mother menceritakan menjalani hidupnya. Dia seorang ibu yang menyewakan rahimnya. Kebayang ya, bingung kan? Kok ibu bisa menyewakan rahimnya? Nanti anaknya anak siapa? Anak ibunya atau anak yang menyewakannya? Ini terjadi di barat sana, karena di barat yang namanya perkawinan sesama jenis tuh udah legal, jadi memang diperbolehkan. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti ini. Karena ada banyak pasangan homo, mereka nggak punya rahim, punyanya sperma. Gimana cara biar punya anak? Ada namanya surrogate mother, ibu yang menyewakan rahimnya. Ada juga pasangan lesbian, perempuan sama perempuan, pengen punya anak tapi nggak punya sperma. Akhirnya ada bank sperma, sehingga satu orang laki-laki itu bisa sampai punya ratusan anak. Karena spermanya bisa disebar kemana-mana. Ini kekacauan yang terjadi karena tadi Al-Quran tidak menjadi hukum yang kita pegang erat-erat. Semua bekerja, semua bergerak karena hawa nafsu. Jadilah kekacauan ini. Dan inilah akhirnya
perempuan itu teman-teman dia punya butterfly effect. Ini teori kehancuran ya, yang diawali dari sesuatu yang kecil tapi ternyata bisa terus ya bergulung-gulung seperti efek bola salju, akhirnya menciptakan kekacauan yang besar. Satu kepakan kupu-kupu akhirnya bisa menimbulkan angin topan di benua yang lainnya. Butterfly effect kan seperti itu ya. Dan begitu juga pada perempuan. Perempuan itu sumber masalah. Nih harus kita tekankan baik-baik. Kita itu adalah sumber masalah. Kalau kita tidak benar dalam menjalankan peran kita sebagai perempuan. Rasulullah itu bersabda, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang paling berat selain perempuan. Gitu. Jadi memang dari dulu Rasulullah tuh udah bilang bahwa perempuan itu adalah sumber fitnah yang sangat besar buat laki-laki. Gitu. Maka kalau perempuannya tadi seenak-enaknya sendiri, nggak pakai aturan yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka akan tercipta kekacauan. Gitu. Satu perempuan aja. Itu misalnya ada seorang perempuan yang dia tidak menjaga kehormatannya ya. Tadi kalau pakai hukum konsensual, kalau dia suka dia boleh pacaran sama siapa aja, mau sama yang udah punya istri, mau sama siapapun lah. Gitu. Ketika misalnya gara-gara konsensual itu terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan akhirnya terjadi perceraian. Perceraian akhirnya membuat anak-anaknya jadi rebel. Anak-anaknya jadi mengkonsumsi minuman keras, narkoba, ada yang seks bebas, dan seterusnya. Terus kayak gitu. Akhirnya dari generasi ke generasi menciptakan generasi yang jauh dari Allah, generasi yang rusak. Ini salah satu contoh dari butterfly effect dan perempuan. Gitu. Makanya penting banget kita nih sebagai perempuan adalah kunci dari sebuah generasi. Kalau kita sebagai perempuan menjadi perempuan yang solehah, tadi ya sebaik-baik perhiasan, that's why. Kenapa disebutkan sebaik-baik perhiasan? Karena tadi, karena kalau kitanya tidak solehah, maka akan tercipta kekacauan, akan tercipta kehidupan yang rusak, kayak gitu. Ya, ada di hadis riwayat Muslim, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Gitu. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia itu bukan perempuan yang glowing, bukan perempuan yang body goals nggak kayak gitu. Tapi ternyata sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Gitu. Dan ini dia, tidak ada yang memuliakan perempuan melebihi Al-Quran. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Bahwa Al-Quran itu hadir buat memuliakan dan menghormati kita. Sama sekali bukan karena pengen mengekang, membatasi, bikin gerak kita jadi sempit, sama sekali nggak kayak gitu. Ya kadang-kadang ada yang menganggap, kalau jadi muslimah kayaknya terbatas, pergaulannya jadi terbatas, pengen ini itu kayaknya susah, banyak banget aturan, bla 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 dan seterusnya. Padahal itu hanya bisikan setan. Banyak banget perempuan-perempuan muslimah yang dia tetap bisa berkarya, dia tetap bisa melakukan banyak kebermanfaatan untuk dunia. Gitu, balik lagi ya ke dalam Al-Quran, ini yang harus kita pahami sebagai perempuan. Di Al-Quran, cara Al-Quran, cara Allah menghormati kita adalah dengan diturunkannya perintah menutup aurat. Sekilas ini seakan-akan membatasi kita atau bikin ribet lah ya. Aduh, kenapa sih kerudungnya harus panjang, harus menutupi dada? Kenapa sih nggak boleh transparan, bajunya harus yang longgar, nggak boleh menyerupai laki-laki, dan seterusnya ya, perintah menutup aurat. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik ya, karena memang ilmunya manusia itu terbatas, jadi kita gampang banget untuk menghakimi aturannya Allah. Padahal pertama ini kalau dari secara logika aja ya, menutup aurat akhirnya membentuk atau menjaga pikiran laki-laki untuk melihat perempuan adalah apa yang dia bawa dalam otaknya. Gitu. Jadi yang dilihat dari perempuan ketika dia menutup aurat adalah apa yang perempuan itu pikirkan. Apa kemampuannya perempuan ini, kompetensinya apa sih? Gitu. Apa yang akhirnya bisa menjadi kebermanfaatan. Sedangkan kalau perempuan ini bajunya terbuka, boleh jadi akhirnya laki-laki memperlakukan perempuan dari fisiknya. Gitu. Penerimaannya akhirnya dari fisiknya, dan ini justru yang akhirnya membahayakan perempuan itu sendiri. Gitu, menutup aurat. Dan tentunya menghormati kita ya. Gitu. Waktu itu ada sebuah social eksperimen di jalan kota New York. Perempuan yang sama itu jalan
di satu jalan gitu ya, jalan lurus. Pertama dia pakai baju yang auratnya kemana-mana. Yang kedua dia pakai baju abaya gitu, gamis sama kerudung. Ternyata ketika dia jalan menggunakan baju yang auratnya kemana-mana, itu catcalling. Kayaknya hampir setiap 3 meter, setiap 5 meter pasti ada yang catcalling, ada yang ngegodain, bahkan ada yang sampai minta nomor HP. Intinya dia jadi nggak nyaman. Sedangkan ketika dia pakai baju gamis dan pakai kerudung, nggak ada sama sekali yang catcall. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk tadi penghormatan buat kita, penjagaan buat kita. Gitu. Allah pengen orang-orang melihat kita itu secara terhormat, bukan hanya sebagai objek dari kecantikan itu tersebut. Gitu. Kemudian Allah juga melarang perempuan untuk tabarruj, untuk berhias. Kita hanya boleh berhias hanya di depan mahram. Gitu. Apakah suami kita atau keluarga kita. Kemudian diatur juga tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nih, kita muslimah juga luar biasa penghormatannya. Karena kita diatur banget, bahkan salaman aja nggak boleh sentuhan. Ini kan sebuah bentuk, apa ya, Allah tuh kayak bener-bener pengen menjaga kita. Gitu, nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh berikhtilat ya, kumpul, campur baur. Hal-hal tersebut semuanya interaksi laki-laki dan perempuan tuh diatur dalam Islam. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Salah satu cerita ada seorang yang non-muslim, dia nanya sama seorang ulama gitu lah. Dia nanya, kenapa sih kamu tuh nggak pernah mau salaman dengan perempuan, dengan yang non muhrim gitu. Padahal salaman doang kayaknya biasa aja deh, kayak salaman nggak mungkin akhirnya menimbulkan perzinahan gitu, kata dia nanya. Kemudian ulama ini menjawab, pernah nggak kamu melihat bagaimana Ratu Elizabeth bersalaman? Ratu Elizabeth itu nggak bisa salaman sama semua orang, pasti hanya orang-orang tertentu. Apakah undangan pejabat dari suatu negara atau pemimpin dari suatu negara atau sama keluarga kerajaannya sendiri. Dia nggak bisa salaman sama banyak orang. Dia pasti interaksinya dijaga, nggak bisa chit-chat sama sembarang orang, kumpul, dan seterusnya. Kemudian kata ulama tersebut sama. Perempuan dalam Islam itu semua kita perlakukan seperti Ratu Elizabeth. Dia nggak bisa salaman sama sembarang orang. Dia nggak bisa chit-chat, ngobrol, ngumpul-ngumpul, hahaha sama sembarang orang. Itu hanya orang-orang yang mahramnya yang boleh bersalaman, yang boleh melihat kecantikannya, yang boleh melihat ketika dia berhias. Gitu. Maka itulah spesialnya muslimah. Benar-benar dijaga, benar-benar eksklusif banget. Hanya memang orang-orang yang baik, hanya orang-orang yang yang insya Allah terjaga gitu ya, yang akan menjaga seorang muslimah tersebut, yang tadi ada pembolehan-pembolehan dalam berhias, membuka aurat, dan interaksi. Gitu. Ini hikmah yang luar biasa yang harus kita pahami. Kemudian pasti ada pertanyaan kayak gini, Teh, aku ngerasa ketika hijrah, ketika pakai kerudung panjang, ketika pakai baju yang gombrong, aku merasa tidak bisa diterima sama masyarakat. Nggak bisa diterima sama teman-teman di kampus, kayaknya jadi pada risih atau dikatain Bu Haji, ya gitulah ya. Dulu temanku ada yang pakai itu ya, baju yang gombrong banget, seorang muslimah, kalau jalan itu anak-anak yang lain langsung nyanyi Ramadan tiba, langsung kayak gitu. Ini tuh salah satu bentuk-bentuknya ya. Tapi kalau dia sih senyum-senyum aja, dia nyantai aja katanya, lucu pada nyanyi-nyanyi gitu. Tapi itu salah satu bentuk memang ada sedikit tembok gitu lah ya antara seorang muslimah yang dia berusaha menutup auratnya dengan lingkungan. Karena tadi penampilannya memang berbeda dari perempuan-perempuan lainnya. Terus gimana caranya biar bisa diterima dan dihargai sama manusia? Nah, ada yang namanya segitiga penerimaan manusia. Gitu. Karena segitiga dia dari makin lama makin besar ya, lama-lama makin besar, kalau makin ke atas makin kecil. Dan ternyata yang bisa membuat seseorang manusia itu diterima dan sifatnya penerimaannya makin besar dan penerimaannya makin permanen, itu adalah keteladanan.
Itu yang paling besar dan paling permanen. Sedangkan penerimaan yang mungkin paling cepat, tapi paling cepat juga hilangnya adalah penampilan. Gitu. Jadi jangan pernah menjadikan alasan penampilannya seorang muslimah jadi alasan kita berhenti bergerak. Karena masih banyak banget faktor-faktor lain yang akhirnya membuat muslimah itu diterima di masyarakat. Dan ini real nyata. Ada kok seorang muslimah yang jilbabnya panjang, bajunya gombrong, tapi bisa jadi orang yang berpengaruh uh, dalam bukan pelaksanaan ya, dalam regulasi COVID di Indonesia gitu. Bahkan dia punya kontribusi yang besar. Gitu. Ada kok muslimah-muslimah yang akhirnya mengisi ruang-ruang legislasi. Kenapa? Karena memang kompetensinya sesuai. Karena dia memang punya ilmunya dan dia emang punya impact di sana. Mau akhirnya dia pakai kerudung gede, mau dia akhirnya pakai gamis, ya orang-orang nggak peduli. Karena emang kerjanya benar, manfaatnya kerasa, dan seterusnya. Gitu. Jadi segitiganya, yang pertama penampilan, yang kedua komunikasi, ketiga kompetensi, keempat kebermanfaatan, yang kelima adalah keteladanan. Ini adalah segitiga penerimaan dan penghargaan manusia. Jadi kalau misalnya nih ada seorang perempuan penampilannya cantik banget, wah mukanya glowing, rambutnya bagus, bajunya juga bagus dan seterusnya. Mungkin di awal dia akan mendapatkan penerimaan yang besar dari orang-orang ya. Biasanya perempuan yang cantik akan lebih mudah diterima, apalagi di antara para lelaki. Hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya perempuan yang cantik ini ternyata diajak ngobrol, nggak nyambung, kita ngomong kemana, dia kemana, atau omongannya ternyata sering menyakiti banyak orang, atau omongannya nggak penting, kemudian ketika disuruh kerja kompetensinya nggak ada, disuruh kerja nggak benar, dan seterusnya. Dari segi kebermanfaatan, nggak ada kebermanfaatan yang dirasakan sama orang-orang di sekitarnya. Segi keteladanan apalagi, dan seterusnya. Akhirnya penerimaannya ya udah selesai sampai situ doang. Itu sedangkan ketika ada muslimah mungkin di awal-awal penerimaannya susah karena penampilan. Pasti akhirnya banyak orang yang menduga-duga nih kayaknya jangan-jangan teroris ini kayaknya, hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika dia bisa membuktikan, ketika dia berkomunikasi, omongannya adalah omongan yang bisa menginspirasi orang lain, kata-katanya baik, santun, budi pekertinya baik. Ketika diajak kerja, kompetensinya emang bagus, secara akademik dia sangat profesional, ilmunya tinggi, kemudian kebermanfaatannya dirasakan sama banyak orang, keteladanannya juga bagus, akhlaknya, dan seterusnya. Maka orang seperti itulah yang akhirnya bisa diterima dan dihargai sama orang-orang. Gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa dengan kita menjadi muslimah, kita akan menjadi dalam tanda kutip masyarakat kelas 2, no, sama sekali nggak kayak gitu. Maka penting buat kita teman-teman untuk bisa disiplin hati, disiplin akal, sama disiplin jasad. Gitu. Disiplin hati adalah bagaimana cara kita untuk bisa selalu membersihkan hati kita, selalu menghidupkan jiwa-jiwa kita, selalu dekat dan taat kepada Allah. Sehingga kita punya hati yang bersih. Kalau punya hati yang bersih, insya Allah apapun yang kita lakukan, itu akan diridhoi sama Allah. Kemudian disiplin akal, disiplinlah saat kita belajar, saat kita mencari ilmu. Kita mensyukuri anugerah yang Allah berikan nih berupa otak kita adalah dengan selalu berpikir. Sehingga kita bisa menjadi orang yang pintar, orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, insya Allah banyak manfaatnya. Insya Allah dibutuhkan dan dihargai sama banyak orang. Sama disiplin jasad. Jasad juga harus dijaga agar sehat. Nah, ketiga hal ini harus seimbang. Kemudian ini ya dalilnya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, menjadi identitas, dan karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini udah jelas banget tujuannya kita menutup aurat, agar mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah buat kita. Gitu. Dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menutup aurat dengan benar, insya Allah Allah itu Maha Pengampun kalau kita mau terus membenahi diri. Kemudian di Al-Ahzab ayat 32 sampai 34, ini juga ada perintah dari Allah untuk istri-istri Nabi, hendaklah kalian bertakwa.
Janganlah tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang penyakit dalam hatinya. Tunduk dalam berbicara itu suaranya dilemah gemulaikan, suaranya dibuat-buat gitulah ya, yang akhirnya bikin timbul penyakit di dalam hati. Perintah yang lain lagi, hendaklah kalian tetap di rumah dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian. Ya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Ini dalil yang tadi kita bahas ya, dan kita diminta ketika di rumah tuh ngapain? Bukan nonton drakor, bukan main-main IG, tapi ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian, ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Jadi kita diminta untuk belajar ilmu-ilmunya Allah, hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran dan hadis maupun kehidupan Rasulullah. Gitu. Terus apa sih perannya perempuan? Gitu. Sebenarnya kita seperti apa harus menjalani kehidupan? Ternyata peran perempuan itu ada 4. Sebagai anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan menjadi cahaya di masyarakat. Jadi kita punya peran yang di dalam rumah dan peran yang di luar rumah. Kalau di dalam rumah sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu yang akan melahirkan anak-anak yang soleh, kemudian sebagai seorang istri yang akan mendampingi dan mendukung suami untuk sama-sama bergerak dalam kebaikan dan menjadi cahaya di masyarakat juga. Jadi memang ada porsi kebermanfaatan seorang muslimah ini buat orang-orang. Harapannya kita bisa menjalani keempat peran ini dengan sama-sama baiknya. Gitu. Tapi gimana kalau ternyata nggak bisa? Gitu. Kalau ternyata nggak bisa karena memang takdirnya seperti itu, maka nggak apa-apa. Contoh ya, Siti Maryam. Siti Maryam itu tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang istri karena memang tidak bersuami. Gitu. Ketika memang seperti itu yang ditakdirkan sama Allah, maka insya Allah peran yang lainnya itu tetap bisa membuat Maryam radhiyallahu anha ke surga. Gitu. Hal-hal yang kayak gitu special case tetap ada. Yang salah adalah kalau perempuan itu sendiri yang memilih untuk tidak mau menjadi ibu. Walaupun Allah menganugerahkan dia rahim, walaupun Allah menganugerahkan dia seorang suami, gitu. Tapi ada yang misalnya, aku nggak mau punya anak, aku nggak mau menyusui. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Gitu. Kemudian ini juga nih, kita kenal ya ada yang namanya kesetaraan gender. Sedangkan kalau dalam Islam, nggak ada yang namanya kesetaraan gender. Bahkan gendernya sendiri juga nggak ada. Gender itu kan dia lebih kepada perasaan ya. Seorang itu dia ngerasanya jadi feminim, jadi maskulin, gitu, atau apa, dan seterusnya. Nggak ada. Kalau dalam Islam adanya adalah jenis kelamin. Ya udah, perempuan atau laki-laki. Kalau terlahir sebagai perempuan, ya perempuan. Terlahir sebagai laki-laki, ya laki-laki. Gitu. Ini perbedaannya. Kalau sama dalam takwa, perannya berbeda, tapi masing-masing dia tetap bisa untuk meraih surga dengan jalannya masing-masing. Gitu. Jadi kita sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketakwaan. Tapi kalau dalam kesetaraan gender, akhirnya ada upaya satu sama lain itu saling mendominasi. Gitu. Misalnya yang perempuan pengen juga bisa kerja, pengen juga bisa berkarir, sedangkan tadi kodratnya sebagai ibu, sebagai seorang istri akhirnya banyak dilupakan. Gitu ya. Nah, kesamaan dalam takwa ini ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, yang menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, ini adalah cara kita untuk meraih ampunan Allah dan pahala yang besar. Kita dan laki-laki, ya perempuan dan laki-laki sama-sama harus berkejaran, berlomba-lomba dalam taat, dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kekhusyuan,
dalam berpuasa, dalam kita berzikir kepada Allah. Nah, itu harus kita berlomba-lomba ya dalam meraih ketakwaan. Masalah perbedaan peran ini, waktu di zamannya Rasulullah pernah ada seorang muslimah yang protes. Ya, jadi dari dulu muslimah ini memang suka, perempuan ini memang suka protes ya. Jadi salah satu juru bicaranya para muslimah dahulu namanya adalah Sofiyah. Dia menyampaikan kegelisahannya para perempuan. Dia protes, langsung lapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami perempuan merasa terbatas ruang-ruang kebaikannya. Kalau yang laki-laki, suami-suami kami, mereka bisa ke medan perang, kemudian mereka bertempur sampai syahid, kemudian memperoleh surga. Sedangkan kita perempuan ini cuma nunggu di rumah, kita menjaga rumah, kita membesarkan anak-anak. Gitu. Kita juga mau bisa berjihad seperti yang laki-laki. Kita juga mau syahid, bisa syahid seperti yang laki-laki. Protesnya luar biasa ya, berkelas. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya kalian juga punya jalan syahidnya sendiri. Ketika kalian hamil, melahirkan, membesarkan anak, kemudian menjaga rumah, menjadi seorang istri dan ibu yang baik, maka itu terhitung seperti pahala jihad. Terhitung seperti pahala ketika yang laki-laki berangkat ke medan perang. Gitu. Dan kita juga punya jalan syahidnya sendiri. Ketika seorang perempuan melahirkan, kemudian atas izin Allah ternyata wafat gitu ya, meninggal, itu terhitung syahid ya. Syahid kan luar biasa ya, bisa masuk surga tanpa hisab, jadi benar-benar jalan tol langsung masuk surga tanpa harus ditimbang-timbang gitu. Jadi kita perempuan dan laki-laki itu punya perannya masing-masing dan punya jalannya masing-masing untuk mencapai surga. Yang salah adalah tadi kalau bukannya saling melengkapi tapi saling mendominasi, merasa bisa punya karir yang tinggi, merasa bisa punya peran-peran yang akhirnya dimiliki sama laki-laki. Gitu. Terus penting juga untuk kita mengetahui manajemen hidup sebagai seorang perempuan. Nah, ini manajemen hidup yang dicontohkan sama Rasulullah. Jadi antara umur kita sama kekuatan jasad kita itu semakin lama semakin menurun. Tapi ternyata produktivitas kita semakin lama itu harus semakin tinggi. Gitu. Dulu Rasulullah sama sahabat-sahabatnya mencontohkan ketika mereka di umur yang sudah tua, di umur yang sudah lanjut, itu justru amal-amalnya tuh makin keren-keren. Gitu. Rasulullah itu di umur 60 tahun masih bisa berkuda gitu ya, ribuan kilometer, masih bisa turun ke medan perang, masih bisa berstrategi, pokoknya masih banyak yang mereka bisa lakukan. Contoh misalnya sebagai seorang muslimah Aisyah ya, sampai umur yang sudah tua itu menyebarkan ilmunya luar biasa, menjadi seorang guru, punya institusi pendidikan, muridnya ada ratusan, kemudian meriwayatkan 2000 sekian hadis, luar biasa. Gitu. Maka kita pun harus punya cita-cita seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen dimatikan dalam kondisi yang terbaik. Katakanlah misalnya kita dikasih umurnya 60 tahun ya, rata-rata umur umatnya Rasulullah. Gitu, maka kita pengen sampai akhir tuh bisa punya amal-amal yang baik. Gitu. Terus gimana ketika ada seorang muslimah yang merasa karirnya akhirnya menurun gitu ya, atau dia tidak bisa selincah dahulu ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak. Gitu. Mungkin ada yang seperti itu ya karena kondisi. Tapi yang harus kita sadari adalah mendidik anak-anak, ya, membesarkan anak-anak yang soleh, yang akhirnya anak-anak tersebut bisa melanjutkan risalahnya Nabi, bisa menjadi seorang dai. Itu juga karya yang luar biasa. Gitu. Terus nanti ketika anak-anaknya sudah dewasa, sudah bisa mandiri, maka perempuan harus balik lagi ke masyarakat. Harus bisa menciptakan amal-amal dan kebermanfaatan. Nah, ini salah satu acuan bagaimana kita menyusun rencana hidup. Ada mungkin umur-umur kita misalnya dari 25 sampai katakanlah 45 tahun itu akan lebih
fokus di rumah, walaupun bukan berarti benar-benar di rumah doang ya. Pasti tetap bisa ada aktivitas yang di luar, tapi mungkin terbatas. Karena tadi ada amanah sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu. Nanti ketika anak-anaknya sudah dewasa, misalnya 45 tahun sampai 60, itu adalah masa produktifnya lagi menjadi cahaya di masyarakat. Gitu. Terus ini ya, perempuan dan kehidupan sudah banyak sekali dicontohkan ketika timbul generasi ketika Islam itu di atas, gitu ya. Islam generasinya lagi bagus, jadi pemimpin peradaban itu sangat didukung dan sangat ditentukan oleh kualitas muslimahnya. Jadi sangat besar pengaruhnya antara peran muslimah dalam sebuah peradaban. Ini kita ngomongin ya jangka panjang dan dalam lingkup yang besar. Pertama, generasinya Rasulullah dan para sahabat. Generasinya Rasulullah dan para sahabat adalah generasi emasnya manusia. Jadi generasi terbaik yang menjadi contoh dan teladan kita itu tuh ada di generasinya Rasulullah. Dan memang dibuktikan ketika generasinya Rasulullah dan para sahabat, para muslimahnya tuh luar biasa. Ya, bisa seperti ada muslimah seperti Fatimah, ya, anaknya Rasulullah yang begitu sabar, kemudian menjadi pembela Islam yang luar biasa, mendampingi sahabat Rasulullah yang bernama Ali. Itu ada muslimah-muslimah seperti Ummu Sulaim, Ummu Imarah yang bisa menjadi tamengnya Rasulullah di medan perang. Ya pokoknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Terus kalau kita ngelihat generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, itu membentuk seorang atau generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu butuh 80 tahun. Dan ketika ngelihat gimana kualitas muslimahnya, ya luar biasa. Ibu-ibunya adalah seorang ibu yang mendidik anak-anak yang soleh, gitu, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang akhirnya memahami Al-Quran. Gitu, sehingga bisa terbentuk generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya mampu membebaskan Palestina. Atau kalau kita lihat generasi Muhammad Al-Fatih, ketika sebuah generasi bisa membebaskan Konstantinopel, itu pasti ada kontribusi yang besar dari para ibunya. Gitu, membebaskan Konstantinopel kan bukan Muhammad Al-Fatih sendirian, tapi ada ratusan ribu para pejuang lainnya yang kata Rasulullah dikatakan sebagai sebaik-baik pasukan. Nah, sebaik-baik pasukan ini pasti karena orang tuanya juga yang luar biasa. Gitu, dan banyak banget contoh-contoh muslimah yang punya karya yang luar biasa. Seperti Khadijah radhiyallahu anha di bidang bisnis, Aisyah di bidang pendidikan, Ummu Imarah di bidang militer, Rufaidah binti Sa'ad di bidang keperawatan, ya bahkan punya rumah sakit sendiri dan selalu terjun di setiap peperangan. Selalu ada nih tendanya Rufaidah binti Sa'ad untuk merawat orang-orang yang terluka. Ada Maryam Al-Astrolabi di bidang astronomi, bikin astrolabs dia, cikal bakalnya GPS. Ada Fatimah Al-Fihri di bidang pendidikan, seorang muslimah yang mendirikan universitas tertua di dunia. Jadi aneh ya kalau ada anggapan muslimah tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena bakal di rumah. Yang menciptakan universitas pertama di dunia aja muslimah. Gitu. Aisyah luar biasa pendidikannya ya, kontribusinya di bidang pendidikan. Jadi muslimah kita tetap bisa punya karya-karya yang luar biasa, kita tetap bisa berdaya, kita tetap bisa bermanfaat buat banyak orang, dan tetap bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran sebagai seorang muslimah. Jadi teman-teman, saatnya kita menjalani peran terbaik. Gimana nih caranya? Pertama, selesaikanlah dulu dengan diri sendiri. Bertekadlah untuk menjadi muslimah yang Allah cintai. Jadi teman-teman, tidak ada yang bisa mengubah kita selain kita sendiri. Kalau kita pengen menjadi muslimah yang baik, muslimah yang Allah cintai, yang bisa merubah tuh kita doang. Mau kita dengerin 100 ustazah ya ngomong tentang bagaimana menjadi muslimah yang baik, mau kita baca bukunya atau apapun juga, yang akhirnya bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita benar-benar bertekad, pengen berubah, pokoknya aku harus nggak boleh gini terus, harus bisa menjalankan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Aku pengen belajar sirah, aku pengen belajar dari kisah-kisahnya para sahabiah. Nah, tekad-tekad inilah yang berasal dari diri sendiri yang akhirnya bisa mengubah kita. Gitu, maka milikilah tekad itu. Milikilah upaya agar kita selesai dengan diri sendiri.
agar nggak ada lagi pertentangan dalam hati kita. Aduh, kayaknya kalau pakai kerudung panjang nanti nggak diterima sama orang-orang. Aduh, kayaknya nanti kalau pakai gamis nggak fashionable lagi. Nah, hal-hal itu tuh harus sudah selesai. Gitu. Yang harus jadi upaya kita adalah gimana caranya biar bisa menjadi muslimah yang Allah cintai. Gitu. Yang kedua adalah hidupkanlah jiwa kita. Karena kalau kita pengen bisa makin tinggi, ya kita pengen bisa berkarya yang besar, punya manfaat yang banyak, punya amal jariah yang banyak, untuk bisa sampai surga nih, pengen ngumpulnya sama Rasulullah dan para sahabat dan sahabiahnya, maka kita perlu bahan bakar yang paling mutakhir. Itu bahan bakar yang akhirnya bisa menyemangati kita. Bekal yang cukup hingga membuat kita ke surga, itu adalah konektivitas kita dengan Allah. Cara ngecek konektivitas kita dengan Allah nih lagi baik atau enggak, itu bisa dilihat dari konektivitas kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam-kalamnya Allah. Kalau kita baca Al-Quran aja, sehalaman langsung tidur, langsung ngantuk, atau berat banget kayaknya kalau baca Al-Quran. Megang aja kayaknya udah mager, nah berarti konektivitas sama Allahnya sedang bermasalah. Karena harusnya makin seseorang cinta sama Allah, makin senang dia ngebaca surat cintanya Allah. Makin senang ngebaca kalam-kalamnya Allah. Nah, ini juga kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, kita perbaiki kualitas ibadah kita, atau kita tambahkan kualitas dan kuantitasnya. Gitu. Kemudian bikin life plan tadi ya, patokannya kita pengen punya life plan seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, life plan ini teman-teman harus bisa ngejawab dua hal. Jadi kita boleh mau mimpi jadi apapun juga. Apakah ada yang pengen jadi menteri, ada yang pengen ngediriin institusi pendidikan, ada yang pengen punya bisnis yang omsetnya miliaran, boleh apapun juga mimpi ya. Tapi harus bisa ngejawab dua hal. Yang pertama, apa alasanku pantas dikumpulkan bersama Rasulullah? Mungkin nggak kira-kira dengan hidup kita saat ini, dengan karya-karya yang sudah kita hasilkan dan akan kita hasilkan nanti, itu jadi alasan kita layak dikumpulkan bersama Rasulullah. Pertanyaan kedua, apa alasanku pantas bertatap muka dengan Allah? Ya, nikmat paling tinggi nanti di surga itu ketika kita bisa bertatap muka dengan Allah. Gitu. Saat ini baru Rasulullah ya yang sudah bertatap muka dengan Allah saat peristiwa Isra Mi'raj. Kita juga pengen bisa seperti itu, maka goreskanlah tinta-tinta emas kehidupan kita di saat ini. Karena yang harus kita yakini, kehidupan dunia itu sebentar banget ya. Di Al-Quran kalau ditanya kamu hidup di dunia berapa lama, kayaknya cuma beberapa hari gitu, atau kayaknya cuma pagi sampai siang doang, saking sebentarnya. Tapi yang sebentar itu ketika kita jalankan dengan sebaik mungkin, kita isi dengan ketaatan kepada Allah, balasannya tidak hingga. Gitu. Jadi sebenarnya nggak sebanding banget kan kalau kata Rasulullah, perbandingan antara nikmat dunia dan akhirat itu seperti satu tetes air yang lengket di jari ketika kita masukin ke air sama seluruh lautan dan isinya. Jadi balasannya Allah ketika kita bisa memaksimalkan setetes air itu adalah lautan dan seisinya, sama sekali nggak ada bandingannya. Gitu. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat kehidupan ya, kita masih punya nafas, masih punya nyawa, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan lainnya, jangan sampai kita sia-siakan dengan tidak melakukan apapun. Apalagi nauzubillah malah melakukan maksiat. Yang terakhir adalah unlocking potential. Coba untuk memanfaatkan potensi kita semaksimal mungkin. Belajar dan belajar, berkarya dan berkarya, memberi dan memberi sampai mati. Ya, kalau masih Allah izinkan hidup, terus belajar, terus berkarya dan terus memberi. Itu teman-teman, semoga kita bisa menjadi muslimah yang baik, kita bisa menjadi sebaik perhiasan dunia. Sekian dari aku, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.